Sekarang tanggal 30 April, besok 1 Mei, Hari Buruh Nasional. Internasional sih. Aku sudah keluar dari pabrik. Waduh, libur enak kayaknya. Libur kayak gitu. Ya enak sih jadi buruh ada liburnya itu seneng banget. Soalnya kalau yang kerja itu lembur hitungannya. Kayak gitu. Hari ini aku gak belanja banyak. Soalnya masih ada stok ya. Aku cuman beli tahu. Kesenanganku ay. Aku nek wis aku soalnya mau bikin bahan rujakan ini hmm, sama nanas. Kalau masih mau beli kayaknya aku nggak mau nanas. Itu aja ada kecut, ada pisang. Ini 10.000 segini. Tahu kan biasanya pakai tahu ya. Nggak pakai tempe tuh telur rujak rujak manis itu. Aku beli kerupuk ini 10.000 kayak gitu. Aku pingin hentikan ya. Bener-bener aku bukan. Aku sama bapak aku udah ada diajarin matre boleh kayak gitu. Tapi kamu lihat-lihat kayak gitu loh. Kamu harus berbagi nanti kalau daripada aku bingung baginya ya. Biar aja hacker yang paling apa ya siapa nggak tahu aku hackernya masa anak kecil sih kayak gitu loh masa anak kecil aku mau goreng tahu kesenangan nih kalau kamu stres teman aku bilang nggak gitu balik-balik kalau stres makan yang banyak ya kalau aku stres aku makan kesukaanku kan aku suka makan ya jadi aku suka kesukaanku aja back to basic kayak gitu loh ikan asin tuh aku suka sambel aku suka ikan asin tuh ya suka lah tapi jarang aku nemui aku cuman beli sedikit-sedikit takut aku paling tahu itu paling aman aku takut takut aku sekarang udah sakit gigi sakit aja ini apa ya aku dulu memang sakit-sakitan sih bahaya ya punya anak sakit-sakitan itu ya tetap aku gak pernah pudar ya minimal lunas kayak gitu loh ya kalau kaya tuh aku udah kebiasaan ya dengan kekayaan alam itu aku udah dimanjakan banget kayak gitu nggak tahu itu jambunya tetangga ya pokoknya nek duwe buah-buahan bah kayak gitu panggilnya mbah kalau bermain aku sembunyi takut ada ibu aku udah pak suami aku mau sarapan anakku sudah berangkat kayak gitu aja hari ini sekarang kayaknya hari besok libur ya aduh gigiku sih sudah lumayan tapi aku udah tak biasakan tuh sakit jangan dirasakan kayak gitu sakitnya patah hati itu lebih sakit dari sakit gigi tuh lagunya Meggy Z tapi ponsenku udah habis kalau bengkak itu pakai kata fam kalau parah itu nanti aku biasanya ke dokter ke BJBS ya kalau nggak punya ke Puskesmas kayak gitu sudah ada di sini tuh. Konstan 500 miligram. Tinggal 2. Udah lumayan. Aku gini, kamu udah biasa sakit kayak gitu, jangan dirasain. Ya anggap aja nggak sakit kayak gitu aja. Kalau kamu udah males kayak BJPS kan nggak bayar sih, malesnya itu loh. Aku pinginnya nonton TV kayak gitu loh. Paling kalau sebelumnya bersih-bersih rumah dulu kayak gitu. Kadang orang itu kalau sibuk kan nggak sempat ya mau ke TV. Kalau nggak dia tuh pentingkan kesehatan kayak gitu loh. Aku ya penting sih gigi ini ya. Kan nggak perut ya kalau ibu aku tuh memang jaraknya terlalu dekat. Kemudian mungkin usia muda, terus lengah kayak gitu minum obatnya. Pedas suka lombok. Aku aja udah kalau suka pedas itu ya jangan banyak-banyak kayak gitu. Jangan banyak-banyak. Aku sakit gigi. Malu aku sebenarnya ngomong. Harus percaya diri. Mungkin pemerintah mau mengadakan ibu rumah tangga baru apa ibu rumah tangga. Aku udah umur 50 mampu kok kayak gitu loh. Mak kalau mau ngejar aku ya kayak gitu loh. Ya aku sportivitas ya. Yalah kalau kenal nggak malu apa kayak gitu loh. Aku aja sama teman aku malu sebenarnya. Itu nggak peduli pagi aku ya. Ini mangganya udah aku kupas.
Terus pakai tahu, ini aku masak ayam. Ayam yang kemarin karage. Tuh sama tahu. Mudah kan? Tuh ada kentang, aku habisin kayak gini. Iyalah, aku beli kerupuk. Ini kerupuknya udah aku taruh di toples kayak gini. Aku mau sarapan pakai rujak. Aku mau sarapan ini. Ini telur rebus katanya selalu ada. Iya, itu wajib kalau aku lagi bete kayak, tapi kan aku masih ada alternatif kayak gini ya. Telur rebus itu alternatif juga kayak gitu loh. Agak beku sih. Bumbunya agak beku. Memang agak beku, tapi lumayan kok kayak gitu. Telur rebus juga enak loh sama buah. Tuh. Agak kelihatan ya, soalnya bening. Sedikit aja diambil, sedikit-sedikit tuh, sedikit-sedikit nih sedikit kan. Sedikit-sedikit. Lah. Ini kayak gini. Telur rebus juga bagus kalau aku lagi makan nasi kayak gitu. Telur rebus kan ada nasi merah juga ya, nasi jagung, bubur. Lama kayak gitu, umur berapa ya aku ini? Umur 50-an itu mengalami bosan makan. Ya, ada nasi merah, nasi jagung, bubur kayak gini. Kentang, ini kentang. Ini buat anak aku. Masa anak aku masih muda sudah bosen nasi, ya enggak lah. Udah kebiasaannya kentang kayak gitu ya. Suka sekali, semua suka kentang kayak gitu loh. Tapi nggak, kurang kenyang kalau aku tuh. Anak-anak juga masih, nasi itu masih gak afdol kalau nggak pakai nasi. Kadang masih nasi masih kentang kayak gitu. Cepet gede ya dek, aku bilang kayak gitu. Susu anakku nggak pernah berhenti tuh susu. Pokoknya kalau aku belum beli ya berhenti ya. Pokoknya aku terus kayak gitu. Kan aku dulu sama ibu aku itu SMP aku pakai, SD aku pakai susu bubuk, SMP SMA aku pakai susu 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 asli dari sapi, itu cairan itu ya. Kalau kuliah aku udah kadang kopi, kadang susu kayak gitu baru hamil. Aku nggak, sejak kuliah aku nggak minum susu, kan tuh diharuskan ya sama ibu aku sama mbak aku. Nggak ada ibu, aku minumnya kopi biar gak ngantuk. Terus es jus kayak gitu, gak minum susu aku. Es jus kan ada susunya juga ya. Kemudian mau hamil aku udah siapkan tuh rahim subur kayak gitu, minum susu Prenagen itu. Tapi sebelumnya itu aku minum cawu-cawu kayak gitu, pokoknya berobat kemana-mana, ke tabib, ke ustadz kayak gitu, supaya aku cepet hamilnya kayak gitu. Soalnya lama ya aku, anak pertama juga. Udah selesai nih kayak gini aja. Malu aku malu pakai ini aja anakku. Aku pakai ini aja ya. Aku sarapannya ini aja sama kerupuk. Anakku masih mandi. Anakku yang SD udah berangkat. Tadi udah aku antar, nggak aku video supaya lebih kompak kan ya, biar variasi kayak gitu, nggak bosan aku lihatnya. Ya kayak penyegaran setiap hari kayak gitu. Aduh. Ini mana lagi nih kayaknya. Aku seneng banget. Ini kayak mangga aku di kampung. Ada lagi, ada gadung, ada. Itu aja sih. Mangga golek, mangga kecil-kecil itu kayak padi itu kecil-kecil ada loh, itu katanya mbakku cukulan. Udah, kalau nggak enak makan kayak gitu ya. Rebusan, biasanya rebusan. Telur rebus, ubi rebus, ubi-ubian rebus ya, pisang kalau nggak enak makan ya, sama teh kayak gitu. Roti aku tahu sama mangga ini mangga yang aku udah, aku mau sarapanku kayak gini ini. Sama kerupuk. Aku nanasku sudah habis. Sama ini udah kenyang. Udah 50 tahun ini aku agak rewel makannya. Ya tapi tahu, untungnya rewel-rewelnya masih tahu kayak gitu loh. Gak harus ke Hongkong, gak harus ke Hongkong. Kerupuk, ya tuh rewel-rewelnya kerupuk. Udah ya, aku mau makan dulu. Sarapan sih pakai mangga. Sambal mangga udah. Habis, ayo.
Banyak orang bercerai itu jenuh kok kayak gitu terus, gak diajak jalan-jalan. Untungnya aku pengertian banget ya. Gak diajak jalan-jalan, ya udah ada YouTube. Iya kan, jalan-jalan online. Gak bisa komentar kayak gitu loh. Takut aku kalau komentar itu, aku takut banget kayak gitu. Gak tahu ya. Kalau gak diturutin gimana terus kayak gitu. Mbak misalkan masa ini nanti aja. Ya, kayak guyon. Misalnya kayak gitu nanti aja kayak gitu. Aku sih kalau misalkan keliling dunia depending ya wajar ya. Kalau naik haji depending itu biasa kayak gitu loh. Kalau jalan-jalan di Jawa Timuran depending nunggu liburan kan kayak gitu, nunggu budget juga kayak gitu. Nggak usah dibikin berat kayak gitu. Hidup ini hidup sudah susah dibikin susah kayak gitu ya. Untungnya aku suka nyanyi kayak itu. Kalau main musik sih belum sempat aku tuh les kayak gitu. Ada kan Yamaha di situ. Adikku tuh waktu pertama kali dibuka itu diajak sama temennya. Gak tahu sampai step berapa. Sama bapak aku gak dibolehin kayaknya. Biaya lagi kan. Penting bahasa Inggris mungkin. Mungkin akademisi aja yang penting, yang perlu nilai-nilainya dulu kayak gitu. Bahasa Jawa aku nggak les. Fisika, matematika, biologi, IPA, sama apa tuh ya? Bahasa Inggris. Aku yang les itu. Kalau adikku sempat piano. Aku tuh orangnya sebenarnya perfeksionis sih. Tapi ya kalau punya sawah harus pertanian ya. Itu pas kan kayak gitu. Adikku tak suruh teknik industri. Supaya dia kan laki-laki lebih dari aku kayak gitu. Nangis. Nangis kan. Ya Allah. Nangis aku tuh, ya apa sih kayak gitu. Aku turun, aku ke teknik kimia, aku tanya temanku, ya pindah dari teknik industri ke pertanian. Oleh takokno ae nang coba nang rektorat. Aku ke sana sama terus tanda tangan orang tua ya kalau mau pindah kayak gitu. Ibuku yang nganter ke Surabaya, aku sama ibuku, adikku kayak gitu ke rektorat boleh. Terus ya semuanya beda ya, administrasinya semua kan ganti kayak gitu loh. Terus adikku udah di pertanian aja ya, sawah punya pertanian ya. Kalau aku kan agak ke maju sedikit pabrik, aku di pabrik aja supaya aku tahu ya lebih tinggi lah daripada pertanian kayak gitu. Aku di pabrik aja, pingin kerja di pabrik aku. Kalau nggak gitu, aku itu kalau aku mau teknologi pangan itu di pabrik makanan. Itu teknologi pangan jurusannya. Ada teman aku ada di sana. Kalau aku teknik kimia itu ya pabrik-pabrik yang mengandung unsur kimia, cat kayak gitu, pabrik cat. Kalau teknologi pangan tuh pabrik makanan. Kalau aku kayak gitu, pabrik cat, pabrik apa lagi ya? Yang mengandung pabrik-pabrik yang mengandung ada unsur lem, pabrik lem kayak gitu loh. Udah itu aja. Aku seneng ngomong. Sebenarnya sebenarnya ini aku bisa berhenti. Aku tinggal nonton TV ya 24 jam kayak gitu. Cuman aku sampai di mana ini, aku sampai kapan? Padahal aku diarani butuh duit, aku nggak ngerti, aku nggak butuh duit, aku butuh maem ketika duit maem ya maem, kon nabung ya aku tak tabung, kon bayar utang ya aku bayar utang kayak gitu loh. Waktu aku nyicil itu kayak gitu. Waktu dulu aku belum ada sepeda motor itu Pak suami aku semuanya yang ngurus. Sekarang udah bisa dua ya aku sepeda motornya. Ya namanya juga aku terus gak pakai mbak juga. Itu lumayan menghemat aku. Dan kan mbak itu aku juga kayak gitu. Aku kalau mbak gak bisa ngasih asuransi kayak gitu, ada tanggungan hari tuanya, aku takut kayak gitu. Ibu aku cuman ngasih sapi. Tiap tiap pulang itu bawa sapi, beli sapi, kasih uang kayak gitu, diantar kayak gitu setiap lebaran. Setiap lebaran itu beli sapi kayak gitu. Nggak punya keturunan juga, nggak punya anak, sendirian, nenek kayak gitu. Terus punya suami meninggal kayak gitu loh. Kayak gitu, ibuku kayak kasarannya kayak memberi THR tok ya, uangnya dikumpulin kayak gitu. Zaman dulu ya, dikumpulkan belikan apa ini, uang apa
beli sapi, apa beli kambing kayak gitu. Sisanya bawa uangnya terus diantar sama ibu aku bermain ke sana kayak gitu. Seneng sih. Kalau kata ibuku kalau kamu nggak boleh pakai mbak ya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Kak, pakai mbok kayak gitu. Lagian bu rumahnya kecil kayak gitu. Udah dulu pulang. Udah cuma 2 kali aja aku pakai mbak. Pakai mbok itu cuma 2 kali. Nggak boleh pak suami aku lebih kepingin apa ya mengenal aku lebih. Tapi ya dia kok kayak gitu. Aku selalu positif bu. Afirmasi positif itu selalu aku ciptakan kayak gitu loh. Selalu aku positif thinking terus kayak gitu. Pernah dia tuh ya enggak gitu. Aku gak pernah tuh takut gak jadi sama kamu. Aku belum diapa-apain kayak gitu loh. Aku belum diapa-apain. Kalau bapak kamu, ibu aku udah hati-hati aku gitu. Kok anakku juga dolanan kayak gitu. Timbang 3 dolanan mungkin sama ibu aja kayak gitu loh. Lebih baik anakku tidak mengenal cinta kayak gitu. Temen aku itu, aku mungkin ndak dibolehin sama ibu ya. Itu ada yang apelin itu kayak gitu. Tapi ada aja ya yang kirim surat kayak gini. Kalau aku nggak mengenal cinta, mungkin aku nggak udah mandiri kayak gitu loh. Sekarang nggak apa-apa lah masih ada kan ada nanti Tuhan itu aku udah tahu Tuhan itu pasti menolong umatnya kayak gitu saat aku kelaparan jangan sampai pokoknya aku mati kelaparan kayak gitu dengan aku aja pengen tetap cantik kok sampai mati kayak gitu loh jangan sampai aku berubah jadi cowok kayak gitu loh. Ya meskipun aku suka tuh naik motor aku suka kayak gitu loh aku suka makanya ini rumah atas nama kamu aja ibu aku bilang kok atas nama Cahyo sih kan ibu ngasih DP-nya kayak gitu tapi kan dia yang nyicil bu kayak gitu kan dia gak punya loh bu satu pun gak punya dia atas nama dia sertifikat itu gak punya kayak gitu loh ya terserah kayak ibu kemudian aku udah bilang juga kan motor kan aku gak langsung 3 kayak gitu kan sesuai kebutuhan kayak gitu baru anakku SMA aku nambah lagi nih kayak gitu ya wes dibelikan kayak gitu sekarang ada 3 semoga aja awet kayak gitu semoga sesuai dengan kegunaannya tuh aku belinya aku sayang-sayang itu kan coba pakainya sebentar aja 130 120-an 1 bulan bensinnya. Kamu undang-undang gajimu gak apa-apa lah pemerintah itu ada surveinya loh menentukan UMR kayak gitu loh kalau mau dinaikkan tuh sebenarnya aku gak bilang mudah ya sumber dana dulu kan yang dicari kayak gitu nanti daya beli masyarakat juga tinggi kayak gitu kan kayak gitu jadi banyak orang yang umur panjang lagi kalau kalau kembali ke recycle zaman dulu itu banyak orang zaman dulu tuh panjang-panjang umurnya. Aku sama teman aku kuliah itu diskusi. Ya soalnya tidak mengandung zat-zat kimia dalam tubuhnya kayak gitu. Semuanya alami kayak gitu. Tapi katanya aku berdasarkan dulu aku ngomong-ngomong sama bukaku kayaknya semua itu penyakit dari stres. Kalau orang semuanya nggak stres kayak gitu kan kemungkinan berumur lebih panjang kayak gitu itu sangat mungkin kayak gitu makanya kalau stres ya nyanyi aja asalkan nggak sakit hati kalau aku di vlog kayak gini ya nggak ada yang aku seneng kalau mau lihat monggo kalau nggak mau lihat tapi aku kalau dengerin itu kan aku berbeken kayak gitu loh aku kalau di desa aku itu ya manggil panggung sak panggungnya dangdut kayak gitu dipanggil kayak gitu siapa yang mau nyanyi silahkan kayak gitu ya semuanya lihat kayak gitu ngundang kayak gitu loh ngundang artis Jawa Timur lah kayak gitu kasarannya itu loh ya kalau nggak artis ibu kota kan mungkin mahal ya, ya kayak gitu aku nonton kayak gitu. Ya itu semua ada skalanya sih gaji itu kayak rezeki itu yang penting untuk menikmati dan mensyukuri itu lebih kayak gitu aku sama Pak suami itu aku harus
Aku harus bisa menikmati hidup dan bersyukur. Kalau nggak gitu, aku lihat yang lain jangankan jangankan aku jalan-jalan ya, aku jajak jalan-jalan di daerahku aja senang di air panas kayak gitu. Ya itu aku udah tahu kalau sahabat dia aku harus turunin ini standar aku kayak gitu. Mungkin kalau mencapainya juga lama kayak gitu loh. Mungkin lama, mungkin kecuali dia tuh mau ngutang temennya keliling dunia boleh kayak gitu loh aku. Ingat sih kayak gini nih harus dikosongin dulu ya supaya atus kayak gitu yang ada di sini ini aku taruhnya kotor ya, aku nggak sempat, ini udah waktunya ganti sebenarnya, tapi aku untungnya anak petani ya lagi-lagi kayak gitu. Jangan kamu itu udah ndak ditungku aja udah untung kayak gitu, malah minta yang baru-baru terus kayak gitu loh. Udah aku biarin aja, lagian juga gak punya uji nyali aku. Ada sabun aku 3 botol nih, satu bungkus aku jadikan 3 botol, aku campur sama air biasa kayak gitu. Itu aku gosok-gosok satu persatu supaya nggak mengandung sabun lagi kayak gitu. Yang banyak juga aku nggak tahu ya, aku nggak tahu tuh waktu aku bantu ibu aku cepet-cepetan banyak. Aku ngira-ngira kemungkinan ibuku tuh kan pakai sabun colek, aku tuh balik Bu pakai sabun cair aku belikan dari Surabaya, dipakai sama ibu 1 botol, dipakai gak enak li ya, gak enak, mungkin gak enak ya, kayak gak enak ibu kan gak bilang gitu, mungkin kan habis banyak ya. Kalau Le Adi untuk yang hitam-hitam itu Bu ya pakai abu gosok, pakai yang sabun colek, yang piring aja yang dari kaca-kaca. Aku udah sempat ngomong kayak gitu ibuku, gak enak, gak sempat aku ngomong panjang lebar uraian ngasih tahu ibu aku. Pokoknya enak kok Bu kayak gitu aku. Gak banyak ngomong kayak gitu loh. Kalau sekarang ya aku jelaskan, ibu coba, oh iya ikut khusus Bu digawe beling-beling kayak gitu, melamin kayak plastik-plastik itu cepat lemaknya. Masa ibuku kayak gitu masih mau diajarin. Terus kalau yang hitam-hitam itu biasanya kan diolesi sama sabun colek dulu biar gak susah. Itu Le Adi itu kalau nyuci kayak gitu. Terus aku gak sempat kayak gitu, udahlah Bu aku kasih satu. Kalau aku mau belanjain ibu aku sebenarnya mampu kayak gitu, tapi di sini aku banyak gitu ya kebutuhannya kayak gitu. Aku nggak mau juga aku dikontrakin, aku mau sekolah yang biasa-biasa. Anakku salah wis, image kontrak itu menurut aku kayak apa kayak gitu loh. Aku nggak suka jadi orang kontrakan kayak gitu. Makanya aku kepingin sekolah anak aku itu terhapuskan, sedih aku ngontrak itu ya. Waktu ngontrak itu terhapuskan dengan aku kasih pendidikan yang bagus buat anak aku kayak gitu. Kalau anakku yang ini sudah nyantai sih, tinggal enaknya. Udah biasa aja ya, siapa yang meskipun kakaknya bilang iri ya cuman di mulut aja, tapi dia tahu apa mama tuh adil kayak gitu loh. Semoga mama gak khilaf aja kayak gitu kan, langsung terdesak ya kayak gitu. Kayak gang kelinci anak aku itu ini nanti buat Hikmal aja ya, aku mau Hikmal sama mama aja, kamu nanti tak belikan yang lebih besar, kan kamu anak pertama ya, tak belikan sesuai impian mama yang luas halamannya, terus ada pohon-pohonnya, pokoknya kesukaannya lah kayak gitu. Biasanya perempuan tuh kan aku suka tuh ya belimbing, belimbingan lah, cerme, belimbing, kemudian belimbing buah, apokat, terus jeruk purut, daun salam, terus berapa hektar durian, ya satu-satu aja, sirsat kayak gitu. Kalau empon-empon nggak usah lah, mending beli 2.000 banyak kayak gitu loh. Yang langka-langka aja, kayak ada yang murah, jeruk purut itu murah ya. Tapi kalau nggak ada jeruk purut nggak enak kayak gitu loh. Kunyit aja, aku nanam tuh kunyit kencur ada,
Setiap aku ada kencur, kalau sisa-sisa aku tanam. Kadang nggak sempat aku ambil, udah nggak ada kemana. Dimakan tikus. Ya udahlah, nggak apa-apa, aku berbagi juga kan namanya tikusnya itu loh. Terus jeruk sambel, aku jeruk krikit ya namanya ya, jeruk sambel aku punya. Aku mimpi nanam jeruk lemon. Itu kayak pakai pupuk kayaknya kalau jeruk lemon ini. Aku enggak, ini sok sibuk aku. Ya, ibu rumah tangga sok sibuk. Ya nggak apa-apa kan, elit banget ya, nyuci piring dimasukin vlog kayak gitu. Aku pingin tahu yang buat itu siapa sih. Harap rapi. Enggak lah, kapok aku. Katanya tuh ya, kalau di Bali tuh ceweknya yang ngelamar. Ojo ado-ado nang Bali. Nang Lamongan ae wedoke sing nglamar ya ta. Oleh, masa sih? Kok gak ngomong? Karena ya sebenarnya perempuan itu kayak gitu juga gak apa-apa sih. Dia punya kapabilitas kayak gitu loh. Dia punya kemampuan untuk mencintai kayak gitu. Kalau orangnya mampu menanggung resiko juga kayak gitu. Tantangan juga belum, kalau yang belum biasa tantangan sih sebenarnya. Perempuan melamar kayak gitu loh, kalau nggak kaya kayak gitu loh. Aku nggak berani, aku rumah bapak ibu aku aja guys. Ibu aku kalau sore itu bapakmu bikinin teh. Ya Allah, kan tugasnya ibu sih. Kalau walau ya akhirnya aku, waktu ibu masih sehat ya, ibuku nggak serantan. Udah nggak pernah aku buat sekali ibu nggak gelem aku nggak mau, aku mau liane aja, aku mau nyapu aja sama nyiram kembang kayak gitu. Kayak teh bapak enggak. Oh, rutinitas. Itu kan ibu sih kayak gitu, bentuk kasih sayang ibu ke bapak. Gak mau aku. Ibu aku capek ya mulutnya ibu, kalau marah kayak gitu. Mulutnya ibu tuh capek ngomong tuh. Suruh bikin teh kok gak mau. Sekali, 2 kali, 3 kali aku disuruh, gak cuman sekali sih. Gak mau aku, gak dirungok-rungokno kayak gitu, gak denger. Aku tuh langsung nyapu. Aku suka nyapu, bersih-bersih rumah sama nyiram bunga. Kalau cuci piring kan ada ya. Kalau sekarang berumah tangga aku gak bisa milih. Aku gak bisa milih. Aku kerjakan semuanya semampu aku. Dan ada vlog kayak gini aku rangkum aja sedemikian singkatnya. Mama jangan panjang-panjang. Iya ya sih tala. Aja dodo. Mama tuh kayak gak mari ngomong aja. Ya wes, kayak gak selesai ngomongnya. Kayak gitu-gitu aja sih. Aduh. Aku udah nyuci kayak gitu loh. Udah selesai, bisa dijemput. Enak kok, risiko minim. Terus itu tidak butuh sosialisasi yang banyak kayak gitu. Karena sosialisasi butuh uang, silaturahmi itu butuh uang. Aku kan lumayan 3 ya, lumayan egosentrik, eksentrik, hedonis. Wes kan mampus. Aku gak mau uang lagi pak. Mau apa? Makan enak, musik enak, jalan-jalan, keliling dunia ngutang. Ya Allah, mangan ngutang mah aku ngono. Mama kok ngutang sih, mangane mewah ngono ya, rujaan. Enggak guyon-guyon. Ayam anak sekarang mau dimakani apa ya? Kayak aku dulu tuh mentok itu. Paling sering itu apa? Aku lupa, kalau telur ceplok, tempe sama kecap apa tahu. Gayanya enggak mood banget aku tahu tempe ku. Enggak. Kecuali kayak dok ceplok. Kayaknya dok ceplok aku suka dulu. Udah aku cuci kayak gini, ditutup aja. Enak tuh kalau sudah ada tahu. 10.000 aku belinya, marem. Karena kesukaanku ya. Kesukaanku tahu kayak gitu loh. Itu ayam anak aku. Ini juga. Masih aku gak belanja telur soalnya masih ada 4, biarin aja. Gak cukup aku belanjanya itu. Bukan uangnya ya, uangnya sih alhamdulillah kayak gitu, hadapi dengan senyuman. Cuma 4, anakku ini udah banyak tuh tempe. Lupa aku, mungkin pulang sekolah nanti aku beli. Sudah selesai mandi tuh, udah selesai. Aku gak selesaikan semuanya ya. Capek aku.
Capek pikiran itu lebih berat daripada capek badan. Ini lagian aku sakit gigi ya. Udah minum obat. Ini neko-neko kayak gitu sakitnya. Dibuat mainan aja sakitnya sekalian kayak gitu. Toh kamu juga dulu kecilnya sakit-sakitan kayak gitu loh. Walah kayak gitu jaluk enak etok. Sekarang kalau sudah kayak gitu habis manis apa dibuang. Masa sih dibuang, kau ada kesempatan kayak gitu loh. Udah ada kuburan, habis itu rumah juga. Kenapa naik haji duluan kayak gitu loh. Ya wes ngenteni. Aku ya paling tidak itu nggak ada tuh uang 1 juta per bulan. Ini uang kontrakanku tak umani, nggak ada. Ya mungkin uang gajiku dipikir cukup ya padahal ya ini anakku tak dadekno tukang becak ya gak apa-apa cepet. Tak dadekno tukang ojek cepet. Sekarang gini aja wis. Dan mau jadi apa wis yang penting kamu seneng kayak gitu aku. Jari nih anak memang aku nggak mau kalau ibuku masih ada nggak mau. Ibuku udah bilang kayak gitu. Merah, hijau, kuning itu apa katanya ibu kalau masih ibu ada. Tapi kalau sudah ada tengkar terserah gitu. Pikirku aku ambil positifnya ibuku bilang ya aku ambil positifnya terus selama aku masih bisa bertahan aku terus bertahan kayak gini. Kayak gitu udah ada dapat warisan malah dibastu kayak gitu ya. Ya yang merasa belum dapat kayak gitu loh. Yang masih kurang aja kayak gitu loh. Tapi ini aku minum obat, udah tinggal 1 obatnya. Kadang tuh aku pakai larutan garam, sikat gigi ya. Sikat gigi, terus larutan garam, dilarutkan. Sebentar lagi aku kalau sudah aku nggak kuat itu baru aku ke BCPS, biasanya ada tindakan kayak gitu. Nggak tahu itu dikasih obat dulu, kalau sudah nggak sakit baru dicabut kayak gitu. Kalau di sini aku sudah dicabut 1, 2. Aku yang nggak kuat gigi 3. Ini mau 3 ini. Yang kesini 1 udah ada cadangannya. Yang kesini aku nggak pasang di rahang. Yang di sini 1 ini, ini kayaknya kalau aku masih sakit paling dikasih obat dulu biar gak sakit. Kemudian balik lagi baru dicabut kayak gitu aja. Untung-untung ya ada yang mau cerita kayak gitu loh. Sebenarnya sih nggak usah pakai vlog aku kayak gitu langsung aja ke dokter apalagi banyak uang langsung ke dokter kayak gitu atau ke puskesmas dokter gigi spesialis terus BCPS banyak pilihan kayak gitu. Aku tahan aja sakit daripada sakit hati kan lebih baik sakit gigi. Iya ya beneran aku tidur aja ngantuk aja udah ketiduran aja udah gak terasa ya sakit giginya. Untuk pakai kipas biar lebih murah. AC-nya, listriknya itu lebih murah kayak terus sirkulasinya juga bagus kayak gitu. Kalau ditutup terus, pagi ditutup, malam ditutup, itu sirkulasinya jelek kayak gitu loh. Aku ambil YouTube ya. Aku paling bisa tuh nyetel YouTube aja. TV juga bisa. Apa Vision aku bisa, tapi aku lebih suka YouTube. Itu ada di vlogku ada 2 aku. Ada dua apa ya namanya itu ada 2 channel ini banyak sekali aku bisa nonton apa aja kalau mau koleksi ini video aku sendiri ya ini di sini ada video Anda tuh video Anda klik kemudian ini aku mau setel kayak gini aku menasehati sebenarnya 1 kali ngomong 1 kali marah aku harus ulang-ulang kayak gitu loh. Pilihan yang video yang 1 kurang 4 menit angkat ya. Ya aku kalau nggak tiap hari aku berhari-hari aku kayak lebih ringkes kayaknya kalau setiap hari ini aku pakai kaos tangan. Terus terdeteksi banget aku hari ini ngapain Pak suami kayak gitu aja. Emangnya kayak kamu nggak dikasih belanja ya dikasih lah. Tapi kan dia tuh apa ya terdeteksi banget buat apa uang aku kayak gitu aku berangkat ngantar jemput anakku sekolah. Awas tangannya pegang dek buka sendiri
Mama mau buang sampah ini, aku tuh gak paling nggak keluar ya, sudah. Sampai cedek. Kayak gini. Angel. Soalnya ki aku banyak itu loh. Aku ambil daun-daun di sini tuh. Daun-daun penuh dengan birokrasi yang berbelit-belit. Ya kok gak ono iki bisa. Tinggal sedikit. Ini lahannya sempit. Kadang jadi buah, kadang enggak. Beli bensin, tapi aku nggak sekarang, males. Lagi capek, mau ke dokter gigi dulu, lupa kartunya. BJBS kartunya itu harus dibawa KTP, kayaknya nggak KTP sih, cuma kartu aja. Aku cari dulu ya. Ayo pakai topi ikut ya ke dokter ya. Ayo, mau kemana lagi sih? Dibawa. Kemon berangkat lagi. Tarisa udah sampai kliniknya, tapi aku harusnya tadi pagi ya, inden dulu kayak gitu. Apa ya, inden ya, inden. Ikut Tarisa itu. Aku mau beli bensin aja. Bensinku habis. Masih bisa ditahan sakitnya. Kamu gak nyanyi sih, coba nyanyi, hilang sakitnya sih. Aku beli bensin aja, kayaknya besok. Tanggal 1 libur sih, tapi masuk kayaknya nggak ada ya. Mana ada ya, rumah sakit tutup. Mal. Halo. Isi bensin sih. Lontek. Full tank. Terus Dek, tutup Dek. Kamu belajar we. Enak kamu nek wis iso. Apa sih? Sik ta lah, aja munggah dhisik. Iki lho munggah dhewe. Udah langsung, nanti tambah ke situ tambah naik ini. Yuk, berangkat yuk. Udah tuh Dek, itu Dek. Enggak usah jalan, langsung. Siang disik. Ya Mal ya. Ya. Anak ganteng banyak ya. Lontong ini. Giginya diperbaiki dulu. Pangsit. Mama 2.
maksimal, nggak kurang. Itu aja. Amnya nak, ya. Tidak lupa ini karbohidrat. Jangan banyak-banyak nak. Itu saus ya? Itu kecap, pakai kecap loh. Pakai kecap. Kecap. Habis. Kemon dek. Kemon. Aku mau bayar dulu. Berangkat dulu. Sekarang acaranya mau potong rambut. Sekalian keluar ya. Anakku potong rambut. Berangkat dulu. Halo, Ma. Udah, pakai topinya. Topinya dipakai. Oh Ya, wis rapi ya. Mandi langsung mandi ya. Ayo, kemon. Makan bakso, udah potong rambut. Tapi besok aku kayaknya balik lagi kayak gitu. Tapi aku nggak mau dicabut soalnya masih bagus kok. Aku lihat tadi pakai kamera HP kayak gitu. Ini aku makan pisang lagi. Mungkin kalau dibuat makan, gigiku nggak sakit kayak. Kalau dibuat makan gigiku gak sakit. Aku makan bakso tuh gak sakit loh. Kok hilang sakitnya, aku jalan-jalan kan ya. Beli bakso. Oh ya gak apa-apa Pak, bisa ditahan kok. Aku udah biasa tuh, biasanya jam 6. Cuma aku siapa tahu ada dokter langsung kayak gitu ya, yang bisa nanganin kayak gitu. Kayak sekarang ditelepon dulu kayak gitu. Kemudian janjian, nunggu kuota. Habis itu jam 9 ke sana, udah ditangani langsung. Kalau spesialis ya, itu dirujuk. Aku pernah tuh luka itu dirujuk. Aduh, kalau sakit kayak gitu aku udah gak bisa. Obatku tinggal satu. Kalau ini masih belum sembuh, biasanya aku 250 pakainya. Ini aku pakai 500 gram. Pakai 500 gram tinggal satu, masih belum mungkin kalau stres itu. Kalau nonton TV kok stres sih. Nontonnya deh itu hafalan sejarah. Aku makan pisang aja ya. Udah kayak gitu. Aku udah tahu ibu aku sakitnya dulu itu ke Lamongan, jalan-jalan kayak gitu. Ke mana aku nggak ikut Bu kayak gitu. Apa itu namanya, takziah ke rumah saudara kayak gitu. Ke Lamongan pakai pempes, ibuku budalai. Tak ngene wis wayahe mati ibuku, mungkin pasrah kayak gitu loh. 7 tahun ibuku nggak bertahan dengan kanker rahim stadium 4 kayak gitu. Mau di kemoterapi, boleh kemoterapi. Tapi kalau 1 hari aja nggak kemo, dimulai dari nol lagi sampai 1 bulan 30 kali. Kayak gitu terusan. Akhirnya ibu nggak mau kemo, nggak mau kemoterapi. Besok hari buruh internasional ya, liburan. Aku besok mau lihat gigi aku mau diapain ini. Kasih obat. Apa aku waktunya bersihkan karang gigi ya. Kalau bersihkan karang gigi sebenarnya 6 bulan sekali. Ini aku lama aku gak bersihkan karang gigi. Bayar enggak ya? Gak BPJS enggak ya bersihkan karang gigi. Aku mah kalau kaya ya gak mungkin, aku gak suka kalau dandan. Gak, biasa aja aku kalau dandan, paling gigi tuh karang gigi 6 bulan sekali. Pemutih itu jangan
sering-sering aku sak seretan aja wis paling ya putih setiap hari gosok gigi terus aku nggak ngerokok kayak gitu ya. Nggak banyak sih sebenarnya. Aku suka buah-buahan. Udah kayak gitu aja besok. Besok buat lagi nggak ya? Seru sih. Insya Allah kalau dokternya cantik nanti tak. Biasanya dokternya perempuan. Kalau dulu di sana itu Pak Kusman itu laki-laki 100.000. Murah kan tukang gigi. Bidan, tapi ada sarjana sekarang ya bidan itu. Tukang sunat itu ada. Tukang gigi ada. Ada sarjananya loh sekarang. Kayak gitu. Masih ada giginya pasangan tuh masih ada. Ya pingin sih aku merawat Mas yang berhubungan yang urgent aja yang berhubungan dengan kesehatan kayak gitu. Ya kesehatan otomatis kan cantik. Orang sehat tuh kan cantik kan. Kayak gitu. Nggak mesti orang cantik juga sehat kayak gitu loh. Tapi kalau orang sehat mesti cantik kayak gitu. Makanya aku kayak nih subscribe segini kayak. Tapi kalau akal sehat ngomong ya kan lebih dari satu. Yang nonton kan lebih dari satu. Yang suka yang suka paling enggak aku sendiri suka kayak gitu. Tapi kan temen aku termotivasi enggak sih kayak gitu. Nanti malah malah nggak bikin semangat kayak gitu. Alah temen aku kayak gitu subscribe-nya nanti kalau aku maju nanti nggak kepilih kayak gitu. Nggak pasti ya. Kan lain orang lain fan kayak gitu loh. Lagian aku dulu tuh orangnya pendiam, nggak terlalu banyak banyak apa ya? Nggak terlalu banyak apa ya namanya? Kalau acara sih kayak orang penting sih zaman dulu. Kayak orang penting sih. Le jam sekian jam telung kok ya ekstrakurikuler. Oh. Kok nonton bioskop ya? Iya. Kayak gitu. Li ada yang kenalan. Masa? Masa sih itu loh anaknya yang ya. Ayo wes. Kok anak keturunan anak Pak Jaksa kayak lagu aja. Udah ya. Kayak gitu tanya aja Melani Chandra. Mela Chandra itu baik berjasa banget dalam jalan kehidupanku sampai sekarang. karena aku kalau aku nonton film itu Isabella wis entek kan jane ono lho tak mancep itu tambah entek ya wis aku mau malam aku seneng rambutku tak ada bendino ramas dari bendino keramas soalnya subscribe nambah sing nonton mancet dong ini iki paling yang itu paling ya Telkomnya masuk sing delok Badrun. Bat kamu jangan ungkit-ungkit semua nama ya. Oh saat seduluran kok jadinya Badrun kabeh jenenge. Christian Fernando cuma satu. Masa nek siji sih penggemare rambutnya. Udah serah Mas. Ya wis. Ada ganteng kok ya. Ujuk. Lagi besok insya Allah tapi udah gak sakit ini. Aku kasih makan bakso tadi, terus ini pisang. Udah aku mau istirahat. Kadang kecapean, stres juga ya. Aku wuwung kalau orang Jawa tuh wuwung ya. Kalau Islam itu wudu. Ya gak boleh wuwung, wudu boleh kayak gitu. Udah aku mau istirahat dulu. Mau nonton TV kayak gitu aja. Enak Mbak Lili. Ya gak tahu ya aku gak tahu mau di kalau aku jadi ibu aku. Udah pernah sih ibu aku kayak gitu. Ya yang penting pokoknya apa ya? Penerimaan ya, menerima kekurangan dan kelebihan. Setiap manusia punya kayak gitu. Tapi kadang-kadang yang punya gaji itu nggak tahu warisannya yang dibekukan sampai nggak tahu. Aduh, supaya lebih empati kayak gitu yang masih merangkak kayak gitu. Siapa yang masih merangkak? Aku juga merangkak kok. Bapak aku dulu tuh
menyekolahin anak kayak itu ya lumayan sih sebenarnya. Banyak yang dibiayai soalnya. Kalau anak sekarang kan tambah enak ya. Ada KB dulu nggak ada 13 oke. Kayak gitu. 8 oke kayak gitu. Ibuku 6. Ya, hidup 4. Aku 4 hidup 2. Ada program KB, ada KB itu, ada KB mandiri, ada KB sendiri, ada suami yang KB, ada yang perempuan yang KB, macam-macam. Seneng aku sih perkembangan teknologi itu bisa membatasi aku sampai 10 tahun. Aku punya anak lagi kayak gitu. Jadi aku enjoy banget kayak gitu. Gak terlalu banyak sebentar lagi anakku lulus kayak gitu. Kalau mau bantu mama ya terserah. Kak mama ini pokoknya menjalankan amanah kayak gitu. Semoga Tuhan memberi jalan kayak gitu. Aku ini sekolah di Islam ini niat aku supaya dia lebih mencintai agamanya kayak gitu. Meskipun aku di vlog ini jilbaban enggak kayak gitu. Semua orang pasti ingin lebih baik dari segi rezekinya, agamanya, nasabnya, takdirnya kayak gitu. Cuman mau enggak berusaha. Kon anakku aja akselerasi ya, Dek. Enggak mau mah kayak gitu. Aku pingin bareng teman aku. Ya udah enggak apa-apa. Terus sampai 3 tahun nggak mau anakku dicepet-cepetin nggak mau. Ya udah nggak apa-apa. Tapi tak tanyain, teman SD-mu di mana mak, Dek? Teman SD-nya, anu mah jadi pengusaha sekarang kayak gitu. Bapaknya kan nggak ada ya. Jadi pengusaha. Tuh sekolah juga berusaha. Jadi pengusaha tambak itu bagus kayak gitu aku. Seneng aku lihat. Tapi aku nggak pernah ketemu. Tapi seneng aku lihat teman-temannya anakku tuh kayak gitu. Sama-sama sepantaran tuh sama-sama tingginya. Biasa kayak gitu. Kalau aku tuh banyak teman aku jadi tinggi, ada yang sama sepantaran kayak teman aku penelitian itu tinggi kayak gitu. Enggak ngefek aku berteman kayak gitu tuh aku nggak lihat sama sekali. Yang penting personalnya itu cocok kayak gitu jalan kayak gitu. Berteman itu loh ya, aku bukan teman spesial loh ya. Teman spesial tuh yang mulain mesti cowok kayak gitu loh. Yang ngakhirin aku. Yang ngakhirin aku nggak suka kamu kayak gini. Pakai kalung kayak gitu, pakai kalung salib lagian. Aku mau tak tutup pintu aku ya. Nggak enak aku kayak gitu. Dia datang kayak gitu pakai kalung salib. Aduh, aku udah nggak respect kayak gitu loh. Itu loh. Kalau jangankan suami ya, aku udah suami istri hubungan suami pacaran aja aku terasa kayak gitu loh. Kok pakai itu sih kalung salib sih kayak gitu loh. Kan muslim kayak gitu loh. Udah aku putusin aja kayak gitu. Terus denger-denger ya itu dia punya adik kelas kayak gitu kena bersahabat dengan adik kelas kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa. Aku tahu kok sakit banget patah hati itu sakit sekali. Makanya aku menata hati ini. Menjaga hubungan juga untuk menjadi lebih baik, menata hati karena perpisahan itu pasti ada kayak gitu. Pasti itu perpisahan pasti ada. Nanti di akhirat itu tanggung jawabnya sendiri-sendiri ya sebenarnya. Aku maunya berdua aja sama Pak suami aku berdua terus. Tapi Pak suami aku sibuk kayak ngurusin ngapain aja di dunia kan itu jadi tanggung jawabnya dia sendiri. Kalau mau aku dulu jualan ke sini loh. Lah ya itu aku diajak nggak ke sana ya wes. Udah ya. Mau masak lagi kayak gini nih aku lihat cinta di matanya. Aku nih nggak semuanya aku tonton ya. Aku biasanya nonton di mana itu? Di koran. Pergaulan bebas. Terus apa ada kan Jakarta jam berapa di mana? Terus Surabaya di mana? Kayak gitu kan? Probolinggo, Malang kayak gitu. Terus nggak semuanya aku nonton. Kalau ini nggak aku nonton di ini kulihat cinta di matanya tahun 85 aku nonton yaitu catatan si bos, serangan fajar, kebangkitan Yesus, Cliffhanger, terus apa ya Isabella, udah catatan si boy ya, udah bagus banget ini katanya tuh cinta bagus banget sih loh. Ada banyak filosofi tentang cinta. Cinta itu cinta pertama. Iya cinta pertama sulit dilupakan ya. Tapi kalau kamu bahagia cinta berapapun, kalau kamu bersyukur cinta yang keberapapun tidak akan membuatmu goyah kayak gitu.
Kecuali cinta ini mengajarkan aku untuk jatuh cinta terus selamanya pada agama aku, meskipun aku belum baik banget kayak gitu. Agamaku belum baik. Makanya tuh aku mau nyiapin, aku makan aku itu yang penting bergizi. Tetap gak apa-apa ya. Di luar negeri tuh paling ya nggak banyak-banyak juga sih. Kebanyakan ayam, kentang kayak gitu. Kalau aku dulu kan tahu tempe termasuk aku lupa aku tuh makannya apa ya aku mau nggak tanya ibu. Kalau ibu udah gak sempat aku tanya. Aku pernah makan, ibuku pernah masak sop daging kayak gitu seperempat kayaknya. Seperempat kan sedikit ya. Maunya dibikin sop. Aku makan satu itu. Aku kan, ayo makan sama mbak aku kayak gitu. Makan, ya aku enak-enak bermain disuruh makan. Ya udah apa yang ada belum dikasih kayaknya masih dikasih garam aja enak kok kayak gitu. Sop itu lah kita gawe sop udah tak makan seperempat itu tak habisin. Ya wis aku seneng aja sama mbakku tuh kayak gitu. Kalau kesemetan ya aku disuruh makan apa yang ada tak makan itu yang di kompor tak ambil aja sop. Ini mah anakku sekarang. Halo sayang. Ayo jangan. Ayo maam. Kecap. Kamu tuh kayak pakai baju coklat. Pakai baju coklat, nggak pakai baju. Pakai kecap ya. Iqmal juga sekarang. Kenapa tante? Udah makan. Hah? Udah makan. Kenapa nggak maem? Udah makan. Makan apa? Hah? Mie. Bikin sendiri. Good boy. Aku tadi tak biarin aja bikin mie sendiri. Aku belajarin dia mandiri kayak gitu kan, nggak mungkin jauh dari aku nih. Nggak mungkin ini jauh dari mama, mesti ikut terus. Ya. Kalau aku dulu diikutin bah. SMP, SMA, SD itu aku wis pokoknya anak petualang banget. Makan yang banyak ya sayang ya. Iya sekarang terkontrol banget anakku nih, di genggaman aku masih kayak gitu. Pelan-pelan aku lepas sebebas merpati. Bebas sebebas-bebasnya, yang penting punya agama, punya iman, karena laki-laki ya, punya pekerjaan yang mapan, punya uang kayak gitu. Sekarang aja anakku tak kasih ini 1 juta ya, kamu makanya pelan-pelan anakku kok nek wis ngeposisi apa ya istilahnya itu apa sih jenenge, ganyol. Kayak aku ganyol, tapi aku ganyolnya tuh dulu jualan karet gelang kayak gitu. Jualan karet gelang itu katanya ibu aku tuh kayaknya Rp25 1 kilo, bisa jadi Rp500 kan lumayan ya. Udah aku mau. Apa aja sih aku masak goreng ini. Seneng aja sih. Iya aku merasa sukses ya jadi anak desa memberantas kemiskinan. Iya sih bu, aku dimarahin kamu nanti kayak Olga kamu ya, ngilangin kebaikan orang tua kayak gitu loh. Enggak lah, aku nggak pernah ngilangin kebaikan orang tua aku nggak pernah ngilangin asal usul aku kayak gitu. Udah kayak gitu aja. Dulu bapak aku seneng aja aku kok nggak tahu ya, orang bersyukur itu nikmatnya luar biasa. Ini beku loh, udah aku goreng sebagian. Iyalah, taruh di freezer. Ayah, tinggal goreng aja. Enak kan ada kulkas. Masalah sih wis tahun piro ya, hal-hal kecil ya disyukuri ya. Ya memang mazhabnya kayak gitu ya. Masa aku mau lihat mazhab orang lain? Mazhab itu masa aku lihat kehidupan ya. Kehidupan orang lain. Aku udah goreng buat anak aku, tinggal tahu. Ini kesukaan aku. Udah kayak gitu aja, pasti enak kok. Ada kecap, ada telur ceplok. Kalau tahu aja sama kecap enak, sama bawang goreng atau bawang mentah. Tapi aku gak makan lombok dulu, masih sakit giginya.
sakit gigi. Udah goreng dikit-dikit, semuanya aku goreng. Ini aku taruh di bawah aja, aku tutup kayak gini aja. Aku pakai kedelai nabati, anakku tadi bikin sendiri. Ini kedelai nabati ini tumbuh-tumbuhan ya. Aku suka tahu. Di sini aja. Tuh kosong. Ada tahu, mangga, telur ceplok. Kayaknya telur ceplok enggak, kebanyakan nanti proteinnya. Sampai kering. Aku mau makan dulu ya, berduaan. Aku ini tekanan publik ya. Aku kayak kamu tuh kayak aku tekanan publik aja sih mencintai aku kayak gitu loh. Ya udah ini tekanan publik banget kayak gitu. Yang suka aku ya udah suka aja, yang nggak suka, yang posesif ya aku masa posesif. Perutnya gendut masa posesif sih? Udah gendut loh perutnya. Ini makannya tahu tempe, tahu sama karage. Mau jatuh cinta sama tempe boleh, karage boleh, jatuh cinta sama tahu boleh kayak gitu. Malu juga aku sebenarnya kalau masa nggak ada titik. Ya Allah, si guyon nih aku guyon ya. Kayaknya Raffi Ahmad tuh guyon-guyon kayak gitu, minta izin ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya udah, aku kalau nadar, insya Allah aku tepatin. Dulu aku nadar apa ya, kalau aku dapat nilai bagus apa aku kan punya baju itu dulu satu-satu kaos semuanya Mijiku Hibiniu, yang pelangi juga warna ada pastel kayak gitu. Mbak Saman suka tak kasih kalau aku nilainya bagus apa ya, aku suka, aku nadar Mbak, tak kasih beneran ini apa kaos kayak gitu, aku nadar. Masa lagi enggak guyon berjatuh cintalah, karena jatuh cinta itu menyenangkan, berbunga-bunga terus aku pernah merasakan. Tapi kalau patah hati itu aku lebih baik sakit gigi sebenarnya kayak gitu. Ini patah hati kayaknya, tapi untungnya ada pak suami aku kayak gitu. Sama agama tuh aku nggak pernah patah hati. Kalau jatuh cinta aku sama teman aku tuh, aku moga-moga aku bisa ketemu lagi. Malu ya aku, malu sih, tapi senang banget aku kalau ketemu kayak gitu. Subscribe-nya minta berapa? 100. Subscribe-nya berapa? 100. Sederhana video aku. Ya moga-moga aja aku bisa ketemu kalau gitu. Sebenarnya aku bisa santai sih setiap hari aku. Masa ini aku kecanduan ya? Coba aku satu aja silaturahim, aku dikasih nasihat kayak gini. Udah ini uang 20 juta. Gak usah ngutang lagi ya. Berarti gratis, berarti langsung lunas. 20 juta langsung lunas. Gak usah utang-utang lagi ya, beres kayak gitu. Berarti ini sudah lunas, guyon. Udah ya kayak gitu aja, aku gak mau membual. Aku ketularan pak suami aku dah. Aku mau makan berduaan kayak gini aja. Semoga di sana bahagia. Tapi kalau aku lihat wajahnya, kamu kok gak nunjukin wajah istri kamu sih? Tapi dari namanya aja bagus kayak gitu loh. Namanya bagus. Udah, kalau sahabat aku cantik kayak orang yang udah bisa memilih itu kayak gitu. Pokoknya kan orang itu aku udah bilang, orang cantik gak mesti baik sih, tapi kebiasaannya orang sehat itu mesti baik kayak gitu. Perempuan kayak gitu. Ya, gak tahu aku gak tahu, coba tanya cowok. Kalau aku lihatnya penerawanganku ya, dari aku lihat itu baik, ini pasti baik, pinter masak kayak gitu. Kalau aku kan memang aku nggak bisa masak, kalau aku pinter masak aku ya nggak milih kamu kayak gitu. Aku nggak bisa masak beneran, tapi aku mau belajar dari tahu
tempe kayak gitu. Terus Tuhan itu mudah, ada catering sebelah sini ada catering kayak gitu, sayur-sayur biasa itu, sayur bayam kayak gitu dulu ada warung. Terus ada aja Tuhan itu ngasih kemudahan-kemudahan sampai aku benar-benar bisa masak seperti sekarang, meskipun aku beli bumbu jadi ya, tapi definisi aku itu masak itu kamu pakai bumbu, pakai blender juga bisa sih, tapi aku riweh kayak gitu loh, tinggal baca, aku nggak hafal-hafal loh bumbu. Rawon aja tak tempel, rawon sama soto tak tempel ke situ kayak gitu, ada kluwek, pokoknya bedanya kluwek sama kunyit. Wah, aku suka banget. Wih, kayaknya masa sih. Pokoknya dia masih pulang setiap hari, aku senang. Kecuali dia nggak pulang-pulang, kayak aku terhipnotis sama lagu-lagu, film-film, tapi itu justru membuat aku kuat loh ya. Gak ada apa-apa kok, bilang gitu aja kan, gak ada apa-apa kayak gitu ya. Tapi mungkin adik aku ini yang kalau nggak ada apa-apa, kenapa adikku nggak Facebookan sih, mas saya Facebookan kayak gitu. Adikku udah sakit setek, mungkin udah Mbak Lili mana kayak gitu, cari-cari terus, mungkin sahabat aku juga cari-cari kayak gitu kan. Itu feeling aku ya, feeling aku banyak sekali ngomongnya. Kamu gak sibuk nggak? Sak jam aja jadi referensi, bisa nulis buku yang paling paling romantis di dunia kayak gitu. Aku bilang buku ya, nggak bilang kitab suci loh. Aku bilang buku paling romantis di dunia. Semoga ya, ya terserah namanya siapa, samaran boleh, beneran boleh. Aku nggak kaget. Nggak kaget kenapa? Ya nggak kaget aja. Wih, ini media sosial nih kumpulan orang-orang hebat kayak gitu loh. Aku ngomong di depan kamera itu sangat amazing sih sebenarnya. Gak tahu tak, aku pemalu kayak gitu. Aku lihat tulisannya, oh, bagus banget. Gak minder ta? Gak minder ta? Ya wes wes. Tapi aku tulisannya ke temen aku gini, Li, tulisanmu kayak Bung Karno sih kayak gitu. Latin kayak gitu. Oh ya makasih kayak gitu. Ganti-ganti tapi habis miringnya ke situ. Bener aku tulisannya ganti-ganti. Gak punya pendirian ya. Makanya aku pingin ajarin cinta sejati, ajarin hidup kayak gitu. Ya buku romantis sedunia lah. Khalil Gibran sudah ada ya. Coba aja definisi cinta sejati sebenarnya ada. Berliku-berliku sampai mati. Waktu itu tak tanyain kayak gitu. Awak dewe sampai kapan? Sampai ya sampai nanti, sampai nggak tahu, sampai tua kayak gitu. Sampai tua kan bener, terus mati, terus tanggung jawabnya ya itu, tanggung jawabnya tuh aku gimana ini. Makanya jangan banyak subscribe supaya aku nggak, tanggung jawabku cuma sama Tuhan itu nggak sulit kayak gitu loh. Nah apa ya hisapnya, maame sing akeh cek gak ngamukan, emosi jiwa. Ya kayak gini, makku koyo sik cilik tahu ceplok cuma tahu ceplok paling. Tahu tempe koyo aneh, aku lupa, aku makan sama kecap aja seneng kayak lali masalah. Kerupuk ini ayam, aku ngurangi ayam ya, buat anak aja gizinya itu, yang penting buah.